Selamat siang pemirsa, bersama saya Wahdiatun Yulianti dalam Untirta News. Selama 10 menit ke depan, saya akan menyajikan berita teraktual dan terpercaya. Berita kali ini datang dari benua Afrika, di mana salah satu negara di dalamnya, yaitu negara Botswana, berhasil menerapkan prinsip-prinsip good governance. Salah satu indikator bahwa negara bisa dikatakan sebagai negara yang good governance adalah negara yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dalam menerapkan good governance, perlu adanya prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip good governance menurut UNDP melingkupi adanya partisipasi setiap warga negara yang mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi lembaga yang mewakili kepentingannya. Dalam penerapan aturan hukum, kerangka hukum dalam suatu negara harus adil dan dilaksanakan tanpa adanya perbedaan, terutama dalam hukum hak asasi manusia. Adanya transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi dalam proses lembaga dan informal, secara langsung yang dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi. Daya tanggap juga harus didukung karena lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder. Negara juga harus berorientasi dalam konsensus, di mana good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan maupun prosedur. Kebijakan dalam suatu negara harus dilakukan secara efektif. Civil society sebagai pembuat keputusan harus bertanggung jawab kepada pihak publik dan lembaga stakeholder. Pada sejarahnya, Afrika pernah sukses pada tahun 1960-an sampai dengan awal 1970-an. Namun, Afrika juga ditekan dengan negara miskin. Rata-rata negara sub-Sahara Afrika lebih miskin daripada negara yang berpenghasilan rendah lainnya. Memang, tingkat pertumbuhan rata-ratanya negatif sejak tahun 1965. Ada sekitar 35 kali lipat perbedaan tingkat pendapatan per kapita di negara-negara di benua Afrika. Ada satu negara di benua Afrika yang tidak hanya baik, tetapi juga lebih baik daripada negara lain di dunia dalam 3.310 per 66 tahun, yaitu negara Botswana. Konteks lebih umumnya, Botswana memiliki yang disesuaikan secara menyeluruh sebanyak $5.796 pada tahun 1998, yang hampir 4 kali lipat rata-ratanya Afrika. Dan angka itu terus-menerus tumbuh setiap tahunnya sebanyak 7,7%. Ada kesepakatan bahwa Botswana mencapai kinerja pertumbuhan yang spektakuler karena ia berhasil menerapkan kebijakan yang baik. Sistem pemerintahan dalam mempertahankan struktur layanan publik yang diwarisi dari negara Inggris dan mengembangkannya menjadi birokrasi meritokrasi yang relatif tidak korup dan efisien. Di Botswana, dewan tidak digunakan untuk ekstrak sumber daya dari sektor pedesaan. Selain itu, pemerintahan banyak berinvestasi pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ada sesuatu hal yang sangat sukses tentang kebijakan ekonomi di negara Botswana. Hingga awal resesi global pada tahun 2008, Botswana berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik sejak kemerdekaannya pada tahun 1966. Botswana pulih dari resesi global pada tahun 2010, tetapi hanya tumbuh sedikit hingga 2017, terutama karena penurunan ekonomi global. Pasar berlian, meskipun kekurangan air dan listrik juga berperan. Melalui disiplin fiskal dan manajemen yang baik, Botswana telah mengubah dirinya dari salah satu negara termiskin di dunia
5 dekade lalu menjadi negara berpenghasilan menengah dengan PDB per kapita sekitar 18.100 US dollar pada tahun 2017. Botswana juga termasuk salah satu negara yang paling tidak korup dan tempat terbaik untuk berbisnis di sub-Sahara Afrika. Karena ketergantungannya yang besar pada ekspor berlian, ekonomi Botswana mengikuti tren harga global untuk satu komoditas tersebut. Penambangan berlian memicu sebagian besar ekspansi ekonomi Botswana dan saat ini menyumbang seperempat dari PDB, sekitar 85% dari pendapatan ekspor, dan sekitar sepertiga dari pendapatan pemerintah. Pada 2017, ekspor berlian meningkat ke level tertinggi sejak 2013 pada sekitar 22 juta karena output mendorong pertumbuhan ekonomi Botswana menjadi sekitar 4,5% dan meningkatkan cadangan devisa menjadi sekitar 45% dari PDB. De Beers, sebuah perusahaan berlian internasional besar, menandatangani kesepakatan 10 tahun dengan Botswana pada 2012 dan memindahkan divisi pemilahan dan perdagangan batu kasara dari London ke Gaborone pada 2013. Langkah itu diarahkan untuk mendukung pengembangan industri berlian hilir yang baru lahir di Botswana. Pariwisata adalah penghasil sekunder devisa dan banyak orang Botswana terlibat dalam layanan terkait pariwisata, pertanian subsisten, dan pemeliharaan ternak. Menurut statistik resmi pemerintah, pengangguran sekitar 20%, tetapi perkiraan tidak resmi berjalan jauh lebih tinggi. Prevalensi HIV atau AIDS adalah yang tertinggi kedua di dunia dan mengancam keuntungan ekonomi negara yang mengesankan. Selanjutnya yaitu Indeks Pencegahan Korupsi di Botswana. Seiring dengan demokrasi yang stabil sejak 1995, dilansir dari Transparency International bahwa negara Botswana memiliki peringkat yang tinggi untuk wilayah regional di Afrika sebagai negara tingkat korupsi yang rendah. Data tersebut dapat dilihat di Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi. Corruption Perception Index merupakan ukuran tingkat korupsi yang mana skor terendahnya yaitu 1, yang mengartikan bahwa tingkat korupsinya tinggi, sedangkan skor 10 menunjukkan kasus korupsinya rendah. Secara global, negara yang memiliki tingkat korupsi terendah terutamanya adalah negara Skandinavia, diikuti oleh beberapa negara maju. Namun seperti yang sudah ditunjukkan pada data sebelumnya, selama 2002 sampai 2007, Botswana tidak hanya konsisten berada di atas 5 poin, tetapi juga merupakan salah satu yang terbaik di Afrika dengan skor lebih baik daripada negara berkembang yang ada di Afrika seperti Afrika Selatan, Mauritius, Namibia, dan Seychelles. Selama 6 tahun, Corruption Perception Index rata-rata Botswana adalah 6, sehingga menunjukkan negara yang memiliki tingkat korupsinya rendah. Botswana menyadari pentingnya pemberantasan korupsi bagi negara karena untuk terus menarik investasi asing dan dengan demikian menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kehidupan masyarakat. Sejauh ini, negara Botswana telah membentuk badan anti korupsi yang disebut sebagai Direktorat Korupsi dan Kejahatan Ekonomi atau yang biasa disebut dengan DCEC dan menyarankan tidak ada toleransi terhadap korupsi. Korupsi dianggap sebagai masalah pembangunan yang mengalihkan sumber daya. Meskipun terjadi kendala, DCEC didirikan untuk menangani sejumlah kasus yang mayoritas melibatkan korupsi ringan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa DCEC hanya menargetkan korupsi ringan. Namun demikian, DCEC telah menangani beberapa kasus yang berat. Salah satunya yaitu mantan manajer umum dana asuransi kendaraan bermotor yang dipenjara karena mendapatkan uang secara curang dari IMF dan mantan direktur yang dihukum serta dipenjara karena korupsi. Pada tahun 2012 sampai 2019, berdasarkan data Transparansi Internasional,
Botswana menduduki peringkat terbaik di benua Afrika pada indeks tindakan korupsi di dunia dengan peringkat 34 dari 198 negara dengan skor 61. Dalam indeks pencegahan korupsi di dunia, Indonesia kalah unggul dari Botswana, di mana Indonesia meraih peringkat 89 dari 158 negara dengan skor 38. Itulah salah satu indeks yang menjadikan negara Botswana sebagai negara good governance. Kesimpulannya adalah good governance adalah suatu gagasan dari nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, serta peran aktif masyarakat, sehingga akan terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang transparan, demokratis, dan efektif. Botswana merupakan salah satu negara yang berhasil menerapkan konsep good governance dalam tata kelola pemerintahan negaranya. Botswana adalah sebuah negara yang terdekat di benua Afrika bagian selatan. Terdapat satu negara di Afrika yang memiliki tingkat pendapatan per kapita yang baik, yaitu negara Botswana dengan hampir 4 kali lipat rata-rata negara di Afrika yang lain. Selain itu, Botswana memiliki cukup banyak sumber daya alam, salah satu yang menjadi komoditas utama adalah berlian. Dengan mengembangkan sistem birokrasi meritokrasi, membuat pemerintah di Botswana relatif terbebas dari kasus korupsi. Penerapan good governance di Botswana dapat dilihat dari beberapa indikator, di antara lain adalah indikator ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada indikator pencegahan korupsi atau transparansi pemerintahannya, dibuktikan sejak tahun 1995 oleh Lembaga Transparansi Internasional yang mempertimbangkan dan memeringkat Botswana sebagai negara dengan tingkat korupsi rendah di Afrika dalam indeks persepsi korupsi atau yang bisa disebut dengan CPI. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa negara Botswana merupakan salah satu negara di Afrika yang berhasil menerapkan konsep good governance dalam tata kelola pemerintahannya, sehingga dapat berkembang di tengah banyaknya kasus kemiskinan yang terdapat di negara-negara bagian Afrika.